Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab kali ini kita akan membahas gelombang bunyi terlebih dahulu. Walaupun di situ di judul ada gelombang cahaya. Di gelombang bunyi itu kita lihat di sini ada beberapa gambar yang berkaitan dengan gelombang bunyi. Situ ada orang yang lagi di USG, di sini ada yang bermain musik. Nah, gelombang bunyi adalah satu bentuk energi di mana sumber bunyi berupa objek yang bergetar. Jadi bunyi merambat dalam bentuk gelombang mekanik dan bunyi berupa gelombang longitudinal. Sini ada gambar suling. Jadi di sini saya ulangi, bunyi termasuk salah satu gelombang yang dirasakan oleh indera pendengaran atau telinga. Jadi pengertian bunyi adalah suatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi, di mana sumber bunyi yang bergetar itu akan menggetarkan molekul-molekul ke udara yang di sekitarnya. Syarat terjadinya terdengarnya bunyi itu ada sumber bunyi, ada medium, ya misalkan berupa medium zat padat, zat cair, gas, bisa terdapat penerima. Ya, penerima itu tentunya dalam jangkauan sumber bunyi. Ini bunyi sifat-sifatnya merupakan gelombang longitudinal, tidak dapat merambat pada ruang hampa. Kecepatan rambatnya dipengaruhi oleh medium padat, cair, gas. Jadi pada medium yang paling tinggi dia paling cepat. Dapat beresonansi, juga dapat mengalami resonansi pemantulan. Sifat gelombang bunyi yang pertama adalah dapat dipantulkan. Jadi ini dapat dipantulkan seperti ini ya. Ini hukum Snellius. Nah, macam-macam bunyi pantul, ada bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, contohnya dia kalau kita di kamar mandi maka kereta api bertambah di terowongan ya, dikurang dari 10 meter jaraknya. Ini gaung atau kedam di dinding, jaraknya kurang lebih antara 10 meter sampai 25 meter. Ini bunyinya kurang jelas. Kalau gema, ini bunyi pantul cukup jauh, nih paling jauh ya. Jadi bunyinya setelah bunyi asli, jadi pantul disebut gema. Nah, itu dapat terjadi di lereng gunung yang terjal, jurang, dan tempat-tempat lain. Cepat rambat S per T mengukur kedalaman laut pakai pemantulan ya, S atau H boleh, P delta T dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ya waktu bunyinya datang terus dipantulkan, bagi 2 waktunya. Waktu yang dibutuhkan, kedalaman, P kecepatan gelombang. Contoh, sebuah kapal mengukur kedalaman laut menggunakan perangkat suara. Jika bunyi ditembakkan ke dasar laut, bunyi dipantulkan, diterima 10 detik, cepat rambat bunyinya 1600 meter per sekund, ditanya kedalaman S PT per 2, berarti 1600 dikali 10 dibagi 2, jadi 8000 meter. Seperti ini. Nah, ini refraksi atau pembiasan gelombang. Ini nanti di gelombang cahaya bisa juga seperti ini rumusnya. Selanjutnya adalah difraksi gelombang bunyi. Contohnya di sini difraksi kita tahu adalah pembelokan arah gelombang bunyi.
ya ketika melewati celah sempit. Contohnya kita bicara di pintu yang terbuka sedikit, maka akan terdengar di seluruh ruangan. Selanjutnya interferensi bunyi. Jadi terjadi apabila dua gelombang bunyi yang frekuensinya sama, ya, datang di suatu tempat secara bersamaan. Maka kedua gelombang tersebut akan berinterferensi. Dia kalau berinterferensi tentunya ada destruktif dan konstruktif, ada ya penguatan dan pelemahan bunyi. Ini percobaan Quincke. Ini sumber bunyinya dimasukkan ke sini, nanti ini akan bergetar ya gambusnya. Nanti ada lemah atau kuat bunyi di sini ya. Nah, ini gejala penguatan delta S sama dengan N lambda, selisih lintasan, lambda panjang gelombang, N bilangan. 1, 2, 3 ya. Gelombang pelemahan itu setengah lambda, nanti ini rumusnya. Seperti ini harusnya min ya. Ini harusnya min. Karena kita pakai 1, 2, 3. Kalau pakai 0, 1, 2, 3 baru di sini plus. Nah, ini percobaan Quincke apabila dia digeser ya, maka dia X-nya adalah delta S2 min delta S1 per 2 pergeseran pipa. Ini contoh dua speaker dihubungkan dengan sumber. Ya, ditempatkan pada jarak 2,5 meter, dari sini ke sini 2,5 meter. Seorang pendengar berada pada jarak 4,04, di sini 4,04 dengan speaker yang pertama. Di mana cepat lambat bunyi 348, maka frekuensi berapa antara bunyi akan terdengar lemah kuat. Jadi karena speaker dihubungkan seperti ini, maka jarak speaker yang kedua itu pakai Pythagoras saja nih, 2,5. Ini 4,4 dikuadratin maka ketemu yang ini, yaitu 4,75 meter ya, jarak dari speaker atas. Nah, pertanyaannya dari gambar dapat ini selisihnya adalah antara speaker atas dan bawah jaraknya 0,71, delta S-nya ketemu. Maka bunyi lemah rumusnya adalah delta S 2N plus 1 setengah lambda atau 2N min 1 ya, karena kita pakai N-nya mulai dari 1. Maka kita masukkan, maka kita ketemu lambdanya nanti di sini ya, karena delta S-nya udah ada ini. Ya, N-nya mulai dari 1 ya. Kita ketemu nanti seperti ini lambdanya persamaannya, maka frekuensinya P per lambda ya. P-nya sekian, nanti kita ketemu. Kita tahu V-nya masukin di sini 348. Ini untuk bunyi lemah. Bunyi keras delta S sama dengan N lambda. Delta S per N 0,71 per N. Nah, frekuensinya P per lambda 348 dibagi 0,71 per N. Ketemunya sekian. Masukin aja N1, 2 berapa, nanti sampai dia sekitar 20.000 Hz. Nah, sumber bunyi dan kecepatan gelombang. Jadi sumber bunyi itu ada pada dawai, pipa organa terbuka, atau pipa organa tertutup. Nih sumber bunyi ada 3 ya, yang kita bahas di sini. Kita mulai dari dawai. Dawai itu contohnya ini gitar. Ini nada harmonik pada dawai itu ada nada dasar. Ini nada dasar itu adalah setengah lambda, ini panjangnya L, ini dari sini ke sini L. Maka kalau dipetik, maka keluar nada dasar. Nada dasar frekuensinya F. 0 sama dengan V per lambda. V adalah akar F per mu. Ini rumus untuk Kumelde ya, F per mu. Maka dapat frekuensi nada dasarnya adalah 1/2L akar F per mu. Ya, karena lambdanya adalah setengah L. Untuk nada atas kedua itu tengah-tengahnya di sini dipencet, maka keluar nada
ya lambdanya 1 lambda L sama dengan lambda, maka frekuensi nada atas 1 V per lambda. Frekuensi nada 1 adalah V per L. Nada atas kedua itu nih 22 dipencet, maka 3 per 2 lambda, maka V2 adalah 3V per 2L. Maka perbandingan frekuensi nada harmonik pada dawai adalah 1, 2, 3, nih V4 boleh 4, dan seterusnya. Seperti itu untuk dawai. Untuk pipa organa terbuka, di sini kita lihat ini terbuka ya. Maka kita dapatkan ini yang seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi 1/4 lambda dia dapatnya. Maka nada dasarnya V per 2L. Nada atas kedua kita dapatkan ini 1/4 ya. Ini berarti 3. Ini sini berarti 1 lambda ya. Maka V2 adalah V per L. Nada atas kedua 3 per 2 lambda, ini sama nanti. Kita lihat seperti ini. Didapat ini setengah harusnya. Ini ya, setengah bukan 1/4, nih setengah ya. Iya, kayaknya setengah nih. Ini setengah ya, bukan 1/4. Ini salah nih, setengah. Ya, setengah lambda nih. Jadi kita dapatkan dawai dengan pipa organa terbuka itu sama. Perbandingan frekuensinya. Ya. Oke, ini salah ya, setengah. Ntar dilihat lagi di bukunya. Baru yang ini pipa organa tertutup, baru dia 1/4 nih lambda. Ya. Nada atas ke 1 3/4, nada atas kedua 5/4, sehingga perbandingannya 1:3:5:7 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Contohnya dawai memiliki panjang 2 meter, kerapatannya adalah 2 gram per centimeter dengan tegangan 320, maka frekuensi nada atas pertama pada dawai. Diketahui L 2 meter, ini mu-nya 2 gram per centimeter dijadiin kilogram per meter, maka kita dapatkan 2 kali 10 pangkat min 1 kilogram per meter, F-nya 320 Newton, maka Fn sama dengan N plus 1 per 2L akar F per mu. Karena nada atas pertama F1, kita cari N-nya 1, 2L, maka kita dapatkan di sini adalah frekuensi nada atas pertama adalah 20 Hz. Ya, untuk contoh dawai. Nah, pipa organa terbuka, kita lihat di sini panjangnya 20 meter, cm dijadiin meter, frekuensi jika lajunya V, maka frekuensi dasar Fn N plus I 1 per 2L rumusnya ya. N-nya berarti 0 ya, kita dapatkan di sini. Iya, di 0 masukkan 1, 2, 10 pangkat ketemu 850 Hz. Ini pada terbuka, ini tertutup, contohnya sama rumusnya ya. Organa tertutup panjangnya L, dibunyikan menghasilkan nada dasar, ini 150 Hz. Nada atas pertama tersebut berapa? F1. Ini rumus umumnya 2N plus 1 per 4LV. Maka perbandingan F1 V0 3/4. Ini 1/4 ketemu 3. Ini coret-coret ketemu 3:1. Ketemu 3 kali 150. 450 Hz. Seperti itu ya. Nah, ini percobaan Melde yang tadi ya. Jadi sih berkaitan dengan gelombang stasioner sebenarnya nih alatnya ya. Percobaan Melde ini rumusnya FL per M. Ini sebenarnya sama sini. Untuk mengukur cepat lambat gelombang itu percobaan Melde ya. Ada vibrator, ini beban. Digetarkan membentuk gelombang stasioner. Itu Melde ya. Contoh percobaan ini, percobaan Melde, ini tegangan Melde, panjangnya L 2 meter, masanya 2,5, 10⁻³ kg, tegangannya 50 V KL per M, ketemu 200 meter per second. Ini percobaan Melde, ini percobaan Kun untuk mengukur cepat lambat bunyi juga. Ya,
Jadi sama nih cepat lambat bunyi, tapi ini berupa gas. Ini ada butiran-butiran ini, nanti akan kalau ada gasnya dikeluarkan dia membentuk gelombang. Jadi ada gelombang di menguatkan, ada lemahkan. Ya, lengahnya setengah, lambda kalau menguatkan, lambda. Seperti itu ya. Jadi seperti ini. Nah, terjadi resonansi juga pada peristiwa gelombang bunyi. Jadi digetarkan, di sini digetarkan, maka ini juga ikut bergetar. Jadi frekuensinya akan sama. Nah, atau kelipatan bilangan bulat dari frekuensi sumber. Jadi yang disebut resonansi itu nih bergetar. Nah, di sumber bunyi ke sini ke garpu tala berikutnya nih ikut bergetar. Ya. Jadi frekuensinya akan sama. Peristiwa bergetarnya suatu benda dipengaruhi oleh getaran benda yang lain. Jadi syaratnya pada permukaan air harus terbentuk simpul gelombang, pada tabung bagian terbentuk gelombang. Ini ada rumusnya, V sama dengan frekuensi kali lambda, lambdanya 4 ln per 2n min 1. Nah ini rumusnya, ln itu adalah panjang kolom gelombangnya. Ya seperti ini. Ya ini contoh resonansi pertama pada tabung resonansi terjadi panjang kolom udaranya, berarti L1-nya ini 0,04 meter. Berapakah panjang kolom udara selanjutnya? Tadi udah pakai rumus ini aja. Ini lambdanya didapat dari rumus perempat. Lambda sama dengan L, maka kedapat lambdanya 0,16. Berikutnya adalah pakai rumus ini 3/4 lambda sama dengan L, berarti L-nya adalah 12 cm. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup terlebih dahulu ya. Untuk berikutnya nanti selanjutnya pada pertemuan selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.